Pernahkah kalian menonton atau membaca berita mengenai penangkapan koruptor oleh polisi? Koruptor tersebut tentu akan diproses secara hukum dan dikenai sanksi jika terbukti bersalah. Dalam kasus ini, polisi merupakan salah satu penegak hukum. Bagaimana peran lembaga penegak hukum dalam menegakkan keadilan dan kedamaian? Simak pembahasannya berikut ini. Selain polisi, terdapat beberapa lembaga lain yang juga menegakkan hukum. Lembaga-lembaga negara ini diberi wewenang dan tugas khusus dalam merealisasikan upaya penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Terdapat 5 lembaga penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat, dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Simak penjelasan selengkapnya berikut ini. Pertama, peran Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri. Dalam upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri, polisi merupakan lembaga negara di posisi terdepan. Secara sederhana, Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memelihara keamanan dalam negeri. Sebagai lembaga penegak hukum, Polri memiliki lambang bernama Rastra Sewa Kotama yang berarti Polri adalah abdi utama nusa dan bangsa. Polisi memiliki tribrata atau 3 brata atau nazar yang diikrarkan sebagai pedoman hidup Polri sejak 1 Juli 1954. Pada brata pertama, Polri diikrarkan sebagai abdi sekaligus pelindung dan pengayom rakyat. Salah satu hal penting dalam penegakan hukum oleh kepolisian adalah penyidikan dan penyelidikan. Kedua tindakan ini bertujuan untuk mendukung pencarian kebenaran terkait perkara tertentu. Penyidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang memiliki hubungan dengan tindak pidana dan dapat membantu menemukan terduga. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana sehingga dapat menentukan penyidikan. Kedua kegiatan ini dilakukan sesuai dengan undang-undang. Dalam menegakkan hukum, kewenangan Polri didasari oleh hukum atau undang-undang. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan beberapa kewenangan yang dimiliki Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Misalnya dalam kasus korupsi, setelah memiliki 2 bukti yang cukup kuat, petugas polisi akan menangkap terduga dengan menyertakan surat penahanan. Sesudah itu, polisi akan melakukan penggeledahan tempat seperti ruang kerja untuk mencari bukti lain. Jika menemukan bukti pendukung, petugas berwenang menyita temuan tersebut. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Misalnya, dalam kasus korupsi, ruang kerja terduga pelaku akan menjadi tempat kejadian perkara yang tidak boleh dimasuki. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya pihak tertentu yang ingin menghilangkan bukti. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Penyidik adalah pejabat polisi atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
Penyidik mencari serta mengumpulkan bukti yang membuat terang tentang tindak pidana dan membantu menemukan terduga. Misalnya, dalam kasus korupsi, terduga akan dimintai keterangan berdasarkan barang bukti setelah semua hal yang dapat dijadikan barang bukti terkumpul. Keterangan ini berfungsi untuk mengaitkan kasus dengan barang bukti dan potensi yang dapat melibatkan pihak lain dalam kasus tersebut. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai, serta menanyakan dan memeriksa tanda pengenal diri. Hal ini bertujuan untuk menghindari kerumunan di tempat perkara, serta masuknya pihak yang tidak berwenang yang akan menghalangi penyelidikan dan penyidikan. Misalnya, dalam kasus korupsi, ruangan kerja terduga korupsi dipasangi garis kuning sebagai tanda dilarang masuk bagi pihak yang tidak terkait dengan perkara. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Tindakan ini merupakan bagian dari penyelidikan yang disebut penggeledahan. Penggeledahan adalah tindak penyidik yang dibenarkan undang-undang. Penggeledahan dilakukan dengan memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang. Surat yang disita merupakan berkas-berkas yang dapat menjadi barang bukti untuk mendukung proses penyidikan. Misalnya, dalam kasus korupsi, polisi menyita bukti transfer atau surat perjanjian sebagai bukti tindakan korupsi. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai terduga atau saksi. Misalnya, dalam kasus korupsi, petugas dapat memanggil pihak lain untuk dimintai keterangan, sehingga dapat memperkuat hasil penyelidikan dan penyidikan. Pihak lain yang dimaksud dapat meliputi rekan kerja, staf, keluarga, atau orang yang secara tidak langsung berada dalam pusaran kasus tersebut. Mendatangkan orang ahli. Tenaga ahli dalam hal ini adalah orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Misalnya, dalam kasus korupsi, polisi akan mendatangkan ahli hukum dan tata negara, begitu pula dengan tindak pidana lainnya. Misalnya dalam kasus pembunuhan, polisi akan mendatangkan ahli kriminologi. Mengadakan penghentian penyidikan. Jika proses penyelidikan dan penyidikan tidak menghasilkan indikasi tindakan pidana, petugas berwenang menghentikan penyidikan. Misalnya, dalam kasus korupsi, petugas tidak menemukan dugaan tindakan korupsi, sehingga terduga korupsi harus dilepaskan. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Hal ini dilakukan agar penuntut umum dapat melanjutkan pemeriksaan perkaranya ke pengadilan dan melakukan suatu penuntutan sesuai dengan perkara atau kasus yang terjadi. Misalnya, dalam kasus korupsi, berkas perkara atau bukti-bukti kejahatan harus diserahkan kepada jaksa penuntut umum sebagai syarat menuntut terduga. Mengajukan pencegahan dan penangkalan secara langsung kepada pejabat imigrasi. Permintaan cegah tangkal tersebut diajukan dalam keadaan mendesak. Hal ini dilakukan untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana. Misalnya, dalam kasus korupsi, polisi meminta pihak imigrasi untuk melakukan pencekalan terhadap terduga korupsi selama proses penyidikan berlangsung agar tidak melarikan diri ke luar negeri. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil, serta menerima hasil penyidikan tersebut untuk diserahkan kepada penuntut umum. Untuk membantu penuntut umum mengumpulkan semua barang bukti, kepolisian harus memiliki minimal 2 barang bukti yang berkaitan dengan kasus korupsi.
Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Tindakan tersebut berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan syarat-syarat sebagai berikut. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. Misalnya, melakukan proses penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan aturan perundang-undangan, sehingga tidak mengancam atau memaksa secara fisik. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. Misalnya, melakukan pencekalan dan penahanan terhadap terduga pelaku agar dia mau bekerja sama atau memberi keterangan kepada pihak kepolisian dalam penyelidikan dan penyidikan. Patut masuk akal dan masih dalam lingkungan jabatannya. Selama penyelidikan dan penyidikan berlangsung, kepolisian harus dapat bertindak profesional sesuai dengan ketentuan tanpa melampaui tanggung jawab, seperti penuntutan ataupun pembelaan. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa. Misalnya, jika terduga sedang sakit, kepolisian dapat menunda pemeriksaan sampai terduga pulih dan dapat melanjutkan pemeriksaan. Menghormati hak asasi manusia. Misalnya, tidak melakukan kekerasan fisik terhadap terduga. Kedua, peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah pelaku yang benar-benar bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dengan barang bukti yang cukup serta didukung minimal 2 orang saksi. Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia. Undang-undang tersebut menegaskan fungsi kejaksaan sebagai lembaga hukum yang berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tugas dan wewenang kejaksaan dibedakan menjadi bidang pidana, bidang perdata dan tata usaha, serta bidang ketertiban dan ketentraman umum. Bidang pidana. Beberapa tugas dan wewenang kejaksaan dalam penanganan perkara pidana adalah sebagai berikut. Melakukan penuntutan. Artinya, kejaksaan berfungsi untuk melakukan penuntutan terhadap orang atau badan yang disangka bersalah berdasarkan saksi dan alat bukti. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya, kejaksaan melakukan penetapan hakim pengadilan, mulai dari penyidikan dan penuntutan, hingga melaksanakan hasil keputusan hakim pengadilan berupa penangkapan dan penyitaan. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Artinya, jaksa berwenang untuk meninjau pelaksanaan hasil keputusan pengadilan selama proses peradilan berlangsung. Misalnya, dalam kasus korupsi, jaksa berwenang untuk mengawasi perkembangan pelaksanaan masa hukuman koruptor tersebut hingga selesai. Hal ini dilakukan agar pelaku kasus korupsi benar-benar menjalani masa hukumannya. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Dalam kasus besar seperti korupsi, jaksa diberi wewenang khusus untuk mengawasi jalannya penyelidikan. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyelewengan selama proses penyidikan, seperti mencegah pihak penyelidik membantu koruptor untuk menghilangkan barang bukti. Melengkapi berkas perkara tertentu
sehingga dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Hal ini dilakukan untuk kasus dengan berkas perkara yang masih lemah, seperti alat bukti yang kurang. Pemeriksaan tambahan juga dapat dilakukan jika terdapat kesalahan dalam penggunaan aturan hukum. Dalam pelaksanaannya, hal ini harus dilakukan dengan koordinasi bersama penyidik. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara, kejaksaan bersama dengan kuasa khusus dapat bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Hal ini berlaku di dalam dan di luar pengadilan. Kuasa khusus ini diatur dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang tentang Kejaksaan yang menyatakan, di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Bidang ketertiban dan ketentraman umum. Dalam menjaga ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan memiliki beberapa tugas dan wewenang sebagai berikut. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Sebagai bagian dari penegak hukum, kejaksaan wajib menyadarkan masyarakat terhadap pentingnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi dalam berbagai lapisan, seperti di lembaga pendidikan, lembaga pemerintahan itu sendiri, dan organisasi masyarakat. Mengamankan kebijakan penegakan hukum. Kejaksaan bertugas mengamankan kebijakan-kebijakan penegakan hukum dalam rangka menciptakan ketertiban dan ketentraman umum. Mengawasi peredaran barang cetakan. Barang cetakan yang dimaksud adalah buku, baik fiksi maupun non-fiksi. Pengawasan ini dilakukan untuk mencegah penyebaran buku yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum. Misalnya, mencegah penerbitan buku yang berisi ajakan untuk melakukan tindak pidana. Mengawasi aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Aliran kepercayaan yang dimaksud adalah ajaran-ajaran yang berada di luar ajaran agama yang diakui Indonesia dan kepercayaan lokal suatu masyarakat adat. Misalnya, mengawasi aliran kepercayaan yang mengakui seorang tokoh masyarakat sebagai nabi. Mencegah penyalahgunaan dan penodaan agama. Keberadaan agama dipandang sebagai sebuah lembaga moral yang mengajarkan kebaikan bagi semua manusia. Oleh karena itu, undang-undang melindungi keberadaan agama sehingga terhindar dari perkataan atau aksi penodaan. Hal ini diawasi karena penodaan agama dapat menciptakan permusuhan dan melahirkan konflik antar pemeluk agama yang kemudian dapat mengganggu ketertiban umum. Meneliti dan mengembangkan hukum serta statistik kriminal. Artinya, lembaga kejaksaan melakukan penelitian secara akademis terkait implementasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasilnya dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan hukum serta seluruh penjabarannya dengan tujuan untuk menekan terjadinya tindakan pidana atau kriminal. Ketiga, peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Beberapa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama,
peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tersebut dilaksanakan oleh hakim. Hakim adalah orang atau pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, hakim tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun, baik dari legislatif maupun eksekutif. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan hakim merupakan keputusan yang objektif dan adil. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman membagi jenis-jenis hakim berdasarkan lembaganya, yaitu sebagai berikut. Hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. Hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Setiap hakim melaksanakan proses peradilan yang dilaksanakan di sebuah tempat yang dinamakan pengadilan. Sementara itu, proses mengadili perkara disebut dengan peradilan. Pengadilan secara umum mempunyai tugas untuk mengadili perkara menuntut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang. Dengan demikian, pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk. Keempat, peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Bentuk jasa hukum dalam profesi advokat adalah konsultasi hukum, bantuan hukum, serta menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Tugas advokat adalah menjamin tegaknya keadilan atas dasar hukum bagi masyarakat yang mencari keadilan, termasuk memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 mengatur persyaratan seseorang untuk menjadi advokat, yaitu sebagai berikut. Warga negara Republik Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat, magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus di kantor advokat, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 juga menjelaskan hak dan tanggung jawab advokat. Hak-hak advokat adalah sebagai berikut. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dan di luar sidang pengadilan
dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Artinya, advokat bebas berbicara di dalam dan di luar ruang persidangan mengenai hal yang masih berkaitan dengan perkara yang dibelanya, dan advokat tersebut tidak melanggar aturan hukum yang ada dalam menjalankan tugas atau profesinya. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegangan pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Artinya, advokat diberi kebebasan untuk melakukan apapun selama tidak menabrak atau berbenturan dengan aturan hukum. Advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Artinya, advokat tidak bisa diancam dalam bentuk apapun ketika menjalankan tugas dan profesinya. Dalam menjalankan profesinya, advokat dituntut untuk berperilaku baik dan tidak melanggar aturan hukum yang ada. Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya dari instansi pemerintah atau pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut. Informasi, data, dan dokumen ini diperlukan untuk pembelaan kepentingan klien sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Advokat juga merupakan penegak hukum yang diakui oleh negara sehingga berhak mendapatkan informasi, data, dan dokumen. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumen terhadap penyitaan atau pemeriksaan, serta perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. Artinya, advokat harus menjaga semua rahasia dari kliennya, dan advokat tidak boleh membuka rahasia klien kepada siapapun, bahkan di dalam pengadilan. Yang dimaksud dengan rahasia klien adalah hal-hal tabu atau buruk. Advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan masyarakat. Meskipun advokat berperan membela hak-hak klien, advokat tetap berbeda dengan klien. Pembelaan yang dilakukan oleh advokat bersifat profesional, sehingga advokat dengan klien tidak mengandung keterkaitan secara personal. Adapun kewajiban-kewajiban advokat adalah sebagai berikut. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari klien karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Salah satu sumpah advokat yang menjadi bagian dari etika advokat adalah menjaga rahasia klien. Dalam situasi dan kondisi apapun, advokat wajib menjaga informasi yang bersifat rahasia dari klien untuk menghindari penyalahgunaan informasi yang akan menjatuhkan dan merugikan klien. Advokat dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya. Profesionalisme advokat adalah membela hak semua orang tanpa pandang bulu. Hal ini sesuai dengan tugasnya sebagai penjamin keadilan atas dasar hukum bagi masyarakat yang mencari keadilan, termasuk memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental di depan hukum. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Misalnya, advokat tidak boleh menjadi ASN atau aparatur sipil negara, karena seorang advokat harus independen atau tidak terikat dengan instansi manapun. Advokat
dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan, mengurangi kebebasan, dan merusak kemerdekaan profesi. Misalnya, advokat dilarang menjadi pimpinan di kepolisian. Advokat dilarang melaksanakan tugas profesi advokat ketika menjadi seorang pejabat negara. Misalnya, seorang advokat yang menjadi anggota dewan atau legislatif tidak boleh melakukan tugas advokatnya. Advokat tersebut dapat melakukan tugas advokat kembali saat jabatan sebagai anggota dewan selesai. Kelima, peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menegakkan keadilan dalam masalah korupsi adalah dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada tahun 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa pembentukan KPK bertujuan untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Oleh karena itu, KPK memiliki beberapa tugas sebagai berikut. KPK melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK dapat melakukan kerjasama dengan instansi yang oknum pegawai atau pejabatnya terindikasi melakukan korupsi. Kerjasama ini akan mempermudah KPK dalam melakukan penyelidikan dan mencari barang bukti. KPK memiliki supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagai lembaga independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, KPK diberi wewenang supervisi terhadap lembaga negara yang juga menangani tindakan korupsi. Lembaga yang dimaksud adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara atau KPKPN, Inspektorat pada Departemen atau saat ini Kementerian, serta lembaga pemerintah non-departemen. KPK melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Hal ini adalah tugas utama KPK, sehingga KPK dapat masuk ke lembaga negara manapun tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan manapun. Tujuannya adalah memberantas berbagai tindakan yang terindikasi menyalahgunakan keuangan negara. KPK melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Beberapa upaya yang dilakukan KPK untuk mencegah tindak pidana korupsi adalah menerbitkan peraturan mengenai kewajiban pelaporan LHKPN dan gratifikasi, membentuk unit pengendalian gratifikasi, membangun zona integritas, serta memanfaatkan sistem informasi dan layanan ketenagakerjaan secara digital. Selain itu, KPK memiliki beberapa wewenang sebagai berikut. KPK mengoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Misalnya, KPK berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk menyelidiki tindak pidana korupsi terhadap dana bantuan sosial. KPK menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait, seperti meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan dari semua kementerian terkait penggunaan pos dana negara. KPK melaksanakan pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak korupsi, seperti melakukan sosialisasi dan diskusi mengenai upaya pemberantasan korupsi di Lembaga Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.
KPK meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi, seperti meminta laporan kegiatan dan operasional lain yang menggunakan uang negara. Dalam menjalankan beberapa tugas dan wewenang tersebut, KPK berpedoman pada asas-asas sebagai berikut. Asas kepastian hukum. KPK harus lebih mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, serta keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK. Asas keterbukaan. KPK harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, serta tindak diskriminatif terhadap kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Asas akuntabilitas. Artinya, setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas kepentingan umum. KPK harus mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Asas proporsionalitas. KPK harus mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK. Peran lembaga penegak hukum tidak lepas dari keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum, sehingga hukum menjadi panglima dan pengatur kehidupan bersama. Dengan adanya hukum, kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, sejahtera, dan makmur dapat terwujud. Secara umum, lembaga penegak hukum bertujuan untuk mewujudkan terlaksananya penegakan hukum sebagai dasar serta pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai seorang warga negara yang baik, membangun kehidupan bersama yang harmonis berdasarkan aturan dan hukum yang berlaku merupakan sebuah bentuk kesadaran hukum. Dengan adanya kesadaran hukum, kita berkontribusi mendukung peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Dengan demikian, kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tentram, serta sejahtera dapat terwujud.